Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami muliakan, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami berjumpa dengan Gus Mar KBN Nusantara dan Gus Musoluddin. Bagaimana kabarnya Gus? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini masih semangat ya walaupun berpuasa. Harus semangat. Lebih ekstra. Ini mumpung bertemu dengan beliau-beliau, ini berbicara ngobrol-ngobrol ringan lah tentang kasus Pak Alwi. Ini kan sudah lama, setahun lebih ya Gus ya, kasus Pak Alwi. Ini menurut pandangan Gus Muson dan Gus Mar ini gimana tentang follow up ke depan biar cepat selesai lah. Intinya biar semuanya itu clear, karena selama ini kan bukti-bukti sudah ada, terus tesis juga sudah ada, terus dari bukti tes genetika DNA juga sudah ada. Ini bagaimana menurut pandangan? Ini pertama siapa? Gus Muson menanggapi. Silakan Gus, bagaimana tanggapannya, respon follow up tentang kasus Pak Alwi ke depan ini? Oke, kita tetap terus dan mengevaluasi progres dari beberapa sisi. Dan hal yang patut menggembirakan adanya tawaran dari dua kampus Bonafit kepada Kiai Haji Imaduddin Usman terkait dengan tesisnya untuk dinaikkan menjadi disertasi. Oh, ada ya? Ada, jadi itu sangat layak sekali sebagai untuk melanjutkan studi ke tingkat S3. Karena tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman juga didukung dengan temuan-temuan di bidang ilmu lain, terutama genologi, terkait dengan DNA. Yang kedua, bahwa ada efek sosial dan politik, bahkan juga ekonomi, dengan munculnya tesis Kiai Haji Imaduddin Usman yang ini menarik untuk mempertajam menjadi variabel-variabel yang bisa mendukung tesis menjadi disertasi. Sangat layak sekali. Kalau sudah disertasi itu kan sudah relatif memiliki kredibilitas secara keilmuan, dan para aktivis itu sudah bisa menjadi bahan untuk mengajukan ke proses peradilan sebagai bukti kebenaran melawan atas klaim kelompok Ba'alawi dengan khususnya maktab daiminya. Itu nanti bisa diperbandingkan ke proses pengadilan, sebenarnya yang benar itu klaimnya Ba'alawi atau tesis Kiai Haji Imaduddin Usman yang diharapkan bisa menjadi disertasi. Nanti yang memutuskan pengadilan. Ya. Bagus ini. Terus Gus. Monggo. Gus Mar ini. Terus, halo. Ini menurut Gus Musoluddin tanggapan tentang polemik nasab klan Pak Alwi ini. Nah ini menurut Gus Mar gimana ini? Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya kasus Pak Alwi secara substansial ya sesungguhnya sudah selesai sebenarnya. Selesai. Ya, kasus ini kan menggugat tentang pengakuan Bani Alwi ya. Alawi ya. Bani Alwi yang di Indonesia semuanya adalah keluarga besar para habaib. Klaim mereka sebagai zuriyah Nabi Muhammad SAW ya. Dan klaim itu sudah terbantahkan secara substansial dari berbagai sisi. Baik sisi catatan manuskrip kitab nasab yang dipandikan oleh Kiai Imaduddin Usman, Banten, kemudian sisi sejarah, di DNA, sesungguhnya sudah
selesai. Selesai, dan sampai hari ini setahun berjalan, mereka para keluarga besar Bani Alwi dalam kurung para habaib belum bisa membantah. Masih diam. Iya, belum bisa membantah dan mungkin tidak bisa membantah Ya. atas fenomena-fenomena tersebut. Jadi hari ini menurut saya solusi harus melangkah kepada solusi berikutnya. Jadi, para pentolan-pentolan yang aktif di kasus ini, Kiai Madudin Usman, Gus Abbas, Gus Suad, Naat, ini kan aktivis ini kan kalau bisa kita kelompokkan ada beberapa kelompok yang berbeda secara wadah loh ya, dan dengan visi misi yang sama, yang tidak setuju para habaib ini adalah keturunan Nabi. Dan ada Naat, itu kan organisasi yang lebih paling tua mungkin dalam Mesir. Ya, ini Nakoba Ansab di Sengah itu. Ada kemudian Gus Abbas mendirikan PWI, Laskar Sabilillah ya, Perjuangan Wali Songo Indonesia. Kemudian ada Laskar Nusantaranya Gus Fuad. Isarif Rahmat Jakarta punya Padepokan Sunan Kalijaga dan lain-lain. Ini kan kelompok-kelompok wadah-wadah yang berbeda tapi punya visi misi yang sama. Nah, menurut saya sebenarnya kalau boleh saya menyarankan kepada beliau-beliau ini, gerakannya hari ini harusnya sudah pada tahap berikutnya. Bahwa secara kajian nasab kan di mana-mana ya berkutat di situ aja. Berkutat di situ ya. Tentang catatan nasab bahwa mereka bukan Bani Alawi, DNA-nya haplogrupnya G dan seterusnya, mutar-mutarnya itu. Makanya menurut saya hari ini para pentolan itu mestinya sudah melakukan gerakan yang secara substansial melangkah lebih maju ke depan ya, ke depan. Contohnya seperti apa ya? Contohnya misalkan lobby lah ya, lobby dari tingkat organisasi massa, ormas atau organisasi Islam terbesar di Indonesia kan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Mestinya sekarang ini sudah pada level kayak Gemat dan beberapa tokoh tadi yang saya sebutkan di wadah-wadah yang berbeda. Setelah dibuka dulu ya, kasus ini dibuka dulu, dijadikan satu manuskrip, satu naskah besar lah, dari mulai catatan nasabnya mereka terputus yang berangkat dari tesisnya Gemat itu, kemudian catatan DN, catatan penyimpangan sejarah, baik sejarah kedatangan mereka maupun ada banyak tokoh-tokoh ulama-ulama Nusantara pejuang yang dibelokkan Bani Alawi. Itu kan banyak kasusnya itu. Kumpulkan semua jadi satu, jadikan satu semacam kesimpulan tentang kasus ini ya, dari berbagai sisinya termasuk DNA. Nah, itu dijadikan naskah tersendiri, disimpulkan, dirangkum, itu dibawa untuk melakukan lobby-lobby yang lebih strategis. Ya, misalkan dibawa ke mengambil kebijakan di semua levelnya lah, ke polisi misalkan, tapi bukan dalam konteks bukan laporan, tapi sekedar atau memberikan informasi tentang temuan-temuan ini gitu. Kalau levelnya pusat ya kepada tingkat Polri ya, Kapolri, tingkat provinsi di Kapolda gitu. Kemudian di tingkat organisasi Islam ada NU Muhammadiyah ya, harusnya sudah level audiensi lah kepada PBNU, PWNU kan sudah punya jaringan mereka organisasi, saja lobbynya ke PBNU, pengurus besar Muhammadiyah. Ini bahwa ada temuan ini saya punya naskah akademiknya begini, punya data begini, dalam konteks memberikan informasi awal dulu, sampaikan ke mereka tentang fenomena para habaib di Indonesia, ya, karena fenomena para habaib di Indonesia kan besar sekali, nasional, dan mempengaruhi pandangan umat Islam, khususnya umat Nahdlatul Ulama, karena mereka eksis kan di lingkungan internal NU ini. Yang percaya juga NU. Makanya ini harus dibawa ke yang jadi korban juga NU. Iya, harus dibawa aktif, proaktif dulu loh.
proaktif dalam konteks memberikan informasi. Setelah itu nanti biar dipikirkan bersama bagaimana nih solusinya. Dengan fakta-fakta yang sudah dirangkum itu, ditemukan itu. Nanti kan menjadi PR di tingkatnya masing-masing, baik di tingkat PBNU, PWNU, yang kabupaten ya PCN, masif itu. Nanti setelah itu biar dipelajari oleh mereka, apakah benar apa enggak gitu. Kalau hanya sekedar isu-isu menghantam para habaib dengan gerakan-gerakan yang hari ini berkutat di tadi itu, nanti saya takutnya malah menjadi bumerang. Mengapa menjadi bumerang? Karena kita tahu selama beberapa bulan terakhir para habaib ini diam. Nanti kalau ibarat orang tinju ya, atau belajar di kasus Pilpres kemarin, para habaib dihujat terus, sementara mereka diam. Nanti mereka kemudian memainkan kesan terdolimi, teraniaya. Ini berbahaya karena nanti publik justru kita khawatirkan akan menilai yang bikin biang kerok ini siapa. Karena para habaib juga diam, tidak melawan. Kalau sudah sampai terjadi kesan seperti itu jadi bumerang, tidak strategis. Makanya menurut saya, untuk levelnya Kiai Madudin Usman, Musafas dan seterusnya, ini sudah langkahnya harusnya sudah ketemu presiden. Iya, sudah melakukan lobby-lobby dengan pihak-pihak terkait. Ketemu presiden, ketemu Kapolri, Panglima TNI, pengurus besar Nahdlatul Ulama, pengurus Muhammadiyah pusat, dan lembaga-lembaga terkait lain. Biar itu kemudian menjadi bahan masukan dan akan dibahas oleh mereka. Tapi kalau selama kita hanya move di media sosial seperti ini, mereka tidak melakukan itu, nanti malah dicurigai. Ini apa visinya? Misinya apa? Kok tidak ada follow up yang jelas? Jadi menurut saya hari ini sudah harusnya ke tahap ke situ. Enggak usah ngurusin yang kerocok-kerocok muhibin itu. Kalau Kiai Madudin menurut saya nggak perlu terlalu serius. Biar itu menjadi PR-nya orang-orang yang di bawah lah, secara sosial gitu loh. Tapi di level elit harusnya sudah ke situ. Jadi pada saatnya nanti ketika terjadi sesuatu, mereka sudah punya catatan juga, sudah punya masukan yang resmi begitu, yang meyakinkan secara akademik dan kajian-kajian sejarah yang lain. Toh banyak juga kan pakar sejarah sudah berbicara. Contohnya Peter Carey itu juga mengomentari tentang penyimpangan sejarah Keraton Yogyakarta, KRT Sumodiningrat. Itu kan fakta-fakta, rangkum semuanya. Itu menurut saya gitu ya. Saya khawatir tadi kalau gerakannya masih ngupek-ngupek ini di media sosial, ngajari Habib terus, nanti Habib diam, nanti takut tercipta kesan seolah-olah mereka terzalimi. Kita malah secara politik kesannya jadi buruk. Citranya jadi buruk. Gitu. Ini menarik, betul Gus. Menarik memang. Jadi selama ini kita semua tahu pada saat Habib itu dihantam ibaratnya, ini mereka diam. Yo, alasan diamnya itu kan multi tafsir loh Gus. Nah ini kan mengkhawatirkan. Ini menarik sekali apa yang disampaikan oleh Gusmar, KPN Nusantara, dan Gus Musonuddin. Kalau Gus Musonuddin itu tesis dijadikan disertasi ya Gus. Disertasi. Nah, terus kalau Gusmar ini ada follow up yang lebih para petinggi-petinggi tentang polemik geger nasab ini kan, untuk melobi ya presiden kan gitu toh. Terus pengurus organisasi massa seperti PBNU, Muhammadiyah, ini penting ini biar semuanya itu baik-baik saja ya guys ya. Semuanya tahu. Semuanya tahu. Secara akademik, kajian ilmiah, bukan tahu dari media sosial, ada bukan bukunya. Tahu dari keributan di luar. Gitu. Tahu karena ada informasi masuk. Gitu. Jadi laporan semacam laporan polisi terkait kasus hukum nanti aja dulu. Nanti aja. Tapi bagaimana agar informasi ini sampai ke tingkat pengambil atau pemilik kebijakan? Ya. Karena kita tidak bisa lepas dari yang namanya NKRI ya guys. Iya, penting. Penting ini. Pemilik kebijakan itu wajib tahu. Harus. Karena tadi terkait dengan sejarah Nusantara yang
indikasinya beberapa banyak dibelokkan oleh oknum-oknum Wahabi itu. Dan itu terjadi banyak tempat gitu. Kalau menurut saya bukti sudah jelas, sudah kredibel tentang pembelokan sejarah itu. Menurut saya ini bagus ini untuk dilaksanakan. Ya. Tinggal ya itu tadi di buku kan itu, jadikan buku besar dari semua kasus ini. Kemudian tadi itu dibawa kasih tahu kepada pengambil kebijakan, baik lembaga negara, TNI Polri maupun organisasi Islam yang ada di Indonesia, biar kemudian pada saatnya bisa diambil solusi. Tidak menjadi isu gerakan massa yang liar seolah-olah. Iya, kalau itu tidak dilakukan akan menjadi gerakan liar, itu berbahaya. Nanti akan dicari siapa nih biang keroknya. Kenapa tidak melangkah ke situ? Soal follow up dilaporkan ke polisi dalam konteks hukum itu nanti lah. Nanti proses selanjutnya itu kan kasus jika ada persoalan yang kriminal misalnya. Tapi yang penting menurut saya itu adalah sekarang itu tahun berjalan, hari ini itu gimana agar informasi itu dikemas yang apik dari berbagai sisinya, baik sejarah, kitab nasab, DNA dan lain sebagainya. Toh semua sudah bicara. Para ahli pakar sudah bukti-bukti manuskrip sejarah sudah ada, pembelokan juga sudah ada. Nah, ya tadi itu kan banyak lembaganya, ada Nangat, ada Laskar Sabinillah, PWI, ada pada Suka, Desa Ruhama dan sebagainya. Itu bertemulah untuk menyatukan visi misi itu, membuat sebuah rangkuman besar ini untuk dibawa kepada pengambil kebijakan agar diambil solusi. Termasuk tadi usulnya Amuson, kalau itu bisa berjalan cepat gitu ya, itu akan lebih menguatkan sebagai bukti manuskrip akademik yang bisa dipertanggungjawabkan tentang penimbangan itu. Saya kira itu. Mungkin sementara itu dulu ya, saudara-saudara. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Kang Muson. Mungkin mau nambahin? Ada penambahan, Gus Muson? Ya, mungkin cukup, cuma closing statementnya bahwa ini sebuah realita baru dari temuan keilmuan yang berimplikasi kepada kehidupan sosial. Tapi menarik usulannya Gusmar ini karena kebenaran apapun itu tidak akan bisa terrealisasi secara masif juga tanpa dukungan dari pihak-pihak yang memiliki kekuasaan, otoritas kekuasaan, untuk ikut juga ambil bagian di dalam menangani persoalan ini biar nggak berlarut-larut. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih Gus Muson, Gusmar atas semua saran-sarannya, dan ini menarik menurut kami. Kita semua sudah menunaikan kewajiban kita, yakni Pilpres. Alhamdulillah sudah selesai. Yang harus kita tanamkan di dalam diri kita adalah bagaimana menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini tetap kondusif, aman, damai. Tentunya kan begitu kan tujuan kita semua. Dan kami sepakat atas usulan dari Gus Musonuddin dan Gusmar. Insya Allah ini lebih bermanfaat. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.